Apa alasan kaum muslimin memperingati peringatan Maulid unggal tahun dari kampung ke kampung, dari musola ke musola? Alasannya adalah takbirun anil farohi wa surur bil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafal anama bi sahibil maqamil a'la. Summa wa salam. Al-faslu ala nabiyyil fatimir rasulil kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Mu'min ya Sayyid sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah majlis maulid yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang Paujan nyari ciplukan bawa pacul pergi ke sawah. Habis hujan kita mulu dan yang penting mah doa terkabul, hidup tambah barokah, bukan begitu? Cuman yang namanya malam Jumat habis hujan ngaji begini ada di musola, di jam berapa ini? Hah? Jam 9, kalau kata orang Sawangan burung pelatuk main vlog di kabel. Mata ngantuk, pantat rada-rada pegel. Kalau mata ngantuk, pantat udah rada-rada pegel, ikan sepat, ikan gabus, nangka cecek jatuh ketiup angin. Makin cepat makin bagus, sebab nanti beseknya keburu pada dingin lecor begitu. Tahu ada beseknya apa kagak ini? Bapak Ibu hadirin jamaah majlis maulid yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap tahun kita memperingati maulid, betul? Salah satu di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Hubbun Nabi wa Alamatuhu Manhajus Salafi Fahmin Nusus Baina Najwariyati wa Tatbiq, ada 21 alasan kaum muslimin memperingati maulidnya baginda Nabi. Man, kalau saya jelasin sampai 20 romannya subuh belum selesai.
Sanggup ngaji 2 jam? 3 jam? Ternyata orang sini semuanya pada ahli ngebohong. Mana ada ngaji kuat dengerin ceramah 3 jam ya. Masya Allah. Tapi yang jelas saya sampaikan satu. Apa alasan kaum muslimin memperingati peringatan Maulid? Unggal tahun dari kampung ke kampung, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, bahkan dari kantor ke kantor, dari rumah ke rumah, yayasan ke yayasan, perkumpulan ke perkumpulan. Sampai kumpulan ibu-ibu yang sokan pada senam juga pada ngadain peringatan Maulid. Aku cinta sama Nabi. Kenapa? Alasannya adalah takbirun anil parohi wa surur bil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya adalah untuk menunjukkan dan mengekspresikan rasa kegembiraan kaum muslimin dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kudu gembira. Emang apa kudu gembira Ustaz? Penting. Sebab Allah perintahkan dalam Al-Quran kita kudu girang. Kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya asrafar rasul, katakan wahai Muhammad kepada orang Duren Seribu, Duren Mekar ini. Duren Seribu. Bi fadlillahi dengan fadlnya Allah. Dengan karunia-Nya Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah orang Duren Seribu kudu pada girang. Kudu pada girang. Kudu pada Makanya kata Syekh Imam Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan man wajada samratu amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Siapa-siapa orang yang dia mendapati buah amalnya dengan segera di atas dunia, maka itu menunjukkan kalau amalnya keterima. Apa yang dimaksud buah amal yang segera bisa dirasakan? Salah satu di antaranya dan tidak lain dan tidak bukan adalah kelezatan dan kenikmatan serta rasa gembira di dalam melakukan ibadah. Saya tanya ibu-ibu gembira apa sedih? Gembira apa sedih? Tapi orang mana ngelamun baik ini ya. Gembira. Maka tandanya kalau orang dia berbuat ibadah rasanya nikmat, ada ketenangan dalam hati, ada kegembiraan, berarti ibadahnya keterima. Kalau ibu baca Al-Quran rasanya nikmat, ada kebahagiaan dalam hati, baca Qurannya keterima. Kalau ibu sedekah, ada rasa kenikmatan dikala mengeluarkan sedekahnya. Kemudian ada kegembiraan dia ketika bersedekah, maka sedekahnya kalau menurut Imam Athaillah As-Sakandari itu merupakan tanda sedekahnya diterima. Sebab ada orang yang sedekahnya murid-murid, ya, sedekahnya murid-murid, naruh duit di laci, lakinya berangkat sembahyang Jumat dicomot betu duit. Begitu lagi istilah di dalam masjid kotak liwat, diisiin tuh duit. Begitu sampai rumah dia pulang habis sembahyang Jumat, ditanyain nama bininya, bang ngapa? Ngomong-ngomong di laci duit 150.000 kemana? Ya gue masukin tadi ke kotak. Kata bininya, emang di asar laki kagak punya pikiran, tukang paket ntar sore 3 habis asar dateng katanya. Kacau. Masya Allah. Tuh, perempuan itu dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah.
Sebab di zaman jahiliyah dulu sebelum Islam, kaum perempuan dianggap hina di hadapan masyarakat. Bahkan Sayyidina Umar Ibnul Khattab sebelum masuk Islam, beliau pernah mengubur putrinya hidup-hidup lantaran saking malunya punya anak perempuan. Di zaman peradaban Romawi kuno sebelum Islam, seorang suami bisa menjual dengan bebas istrinya kepada orang lain. Bahkan di zaman dinasti Ming di Cina, sebelum Sa'ad bin Abu Waqqas menyebarkan Islam di Cina, jadi sahabat Nabi yang pertama kali menyebarkan Islam di Cina adalah Sa'ad bin Abu Waqqas. Sebelum Sa'ad bin Abu Waqqas menyebarkan Islam di Cina rajanya punya bini 1000. Di Cina sebelum Islam datang, rajanya punya bini 1000. Pak 1000. Woi, 1000. Ini satu koroman semboyongan, guys. Masya Allah. Makanya saya sampai bingung mikirin, kalau bini sampai 1000, kapan sempat pakai kolornya itu raja? Pakai sarung ya, Masya Allah. Tanda orang yang cinta sama Nabi, ta'zimuhu wa tauqiruhu inda dzikrih. Ketika menyebut nama Nabi dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Pengagungan dan penghormatan. Pakai pengagungan dan penghormatan. Kalau ibu ngaku cinta sama suami, ngomong sama laki kudu sopan. Jangan ngomong sama laki sepadunya baik. Ya. Lu mah bang, masa Allah rumah tangga sama gua udah 25 tahun, emang lagi kapan ngajak gua senang, ngajak gua enak? Nah, ada seorang ngomong gitu ya? Ada. Iya, kata lakinya itu bocah udah 4 loh, kan kagak enak pisan. 25 tahun katanya kagak pernah diajak senang, gak diajak enak ya. Kata lakinya dijawab lah, itu bocah udah 4 lo kan kagak ngerasain enak pisan tuh. Makanya istri yang soleha itu dawamul haya li jaujiha. Istri yang soleha itu senantiasa dia jaga rasa malu ketika dia berhadapan sama suami. Jangan sokan ngomong lebih keras, lebih tinggi dari suami. Tuh. Ya Bu? Emang ibu-ibu mah kadang-kadang dari sononya. Benar apa benar? Iya apa ya? Makanya kalau cerita perempuan Pak, saya kasih tahu emang kudu sabar. Kudu, sebab perempuan itu hulukon min dilain, diciptakan dari tulang rusuk. Kalau dipaksain lempeng dia bakalan patah. Kalau diantepin baik ya biluk, dia mah biluk. Kita omelin ngambek. Bener. Kita antepin baik, unggah lari belanja online terus. Lah kan yang mepet kita ya. Perempuan mau udah begitu. Makanya kalau cerita perempuan ontong pakai cerita bininya ojek, bini ustad kok lebaran punya duit mah kadang-kadang cerewet. Bener apa bener? Iya apa ya? Lah iya, ontong pakai cerita bini ustad. Ya. Dalam kitab Ukudulujen yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, seorang ulama Nusantara, ulama satu-satunya yang pertama kali mentafsirkan Al-Quran 30 juz lengkap, yang mana kitab tafsirnya kita kenal dengan Tafsir Munir. Beliau juga mengarang kitab-kitab yang lain sampai dapat gelar gurunya kitab kuning, gurunya ulama Hijaz. Baca tuh Al-Quran, baca Quran baca, sunnahnya baginda Nabi. Yang kemudian apa? Sunnahnya baginda Nabi banyak-banyak berzikir.
zikir. Zikir. Maka kita jangan sampai kalah sama cacing. Tahu cacing? Cacing itu kenapa itu cacing bisa jadi obat buat yang sakit tipes? Sebab itu cacing rajin zikir, rajin baca sholawat. Dalam kitab Mukasafatul Qulub yang disusun oleh Imam Ghazali, suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di tempat ibadahnya sambil baca jabur, tiba-tiba ngelihat cacing warnanya merah lagi ukalekol di atas debu. Pakola fi nafsihi, Nabi Daud ngomong dalam hatinya, ma'aradallahu bihadihi dudah. Apa maksudnya ini Allah pakai segala nyiptain makhluk yang kecil begini, mana palak, mana buntut, dilihat jember, dipegang menggegelan, lah cacing. Tahu menggegelan? Tahu menggegelan? Ya. Fa'adinallahu ta'ala lidudah hatta takalamat wa qalat. Ternyata perkataan Nabi Daud di dalam hatinya didengar sama Allah. Allah izinin itu cacing sehingga cacing itu bisa ngomong lalu berkata, ya Nabi Allah, aman nahari fa alhamanir rabbi an akula fi kulli yaumin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah alfamarrah. Nabi Daud, ya, aku kalau siang hari zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 1000. Wa amal laili fa alhamanir rabbi an akula fi kulli lailatin Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim alfamarrah. Kalau malam aku baca 1000. Kata cacing, wa anta matakulu hatta astafida minka. Kalau ente makan Nabi. Apa yang ente baca di siang hari, apa yang ente baca di malam hari, sehingga aku bisa ngambil contoh dan ambil pelajaran daripadamu. Maka Nabi Daud nyesal. Nabi Daud ini merasa berdosa, bertobat kepada Allah karena udah nganggap remeh cacing. Jadi intinya, kalau kita ngaku cinta sama baginda Nabi, jalanin sunah-sunahnya. Banyakin kita baca sholawat, jangan lupa berzikir. Yang terakhir, as-sholatu ala waktiha. Kalau sholat perdu, jangan sampai diakhirkan, harus tepat waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gadis cantik bernama Siti Ruqayyah, belum dilamar, ontong pakai segala disentuh-sentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.